أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Subhanallah hadarat ulama illa min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina makanu min aimatil muslimin al-mujtahidin al-fuqaha wal ulama'il amilin wa awliya'is siddiqin wal asfiya'is salihin khususan hadarat al-imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli wal imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti ila hadarat al-imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihim. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah hadarat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa muhazzibina wa mursyidina khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qaim bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma dhaqat illa wa farajah Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalun nafaqati alladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a talaba mardatillahi wa tasbitan min anfusihim ay tahqiqan lis-sawabi alaihi bi khilafil munafiqin alladzina la yarjunahu li inkarihim lahu wa man ibtidaiyah kama sali jannatin bustanin bi rabbatin bidammir ra wa fathiha makanun murtafi'un mustawi. Wa masalu nafaqatin, dan permisalan nafaqah alladzina yunfikuna amwalahum, nafaqah orang-orang yang memberikan nafaqah itu, yunfikuna amwalahum, orang-orang yang memberikan nafkah dengan harta mereka, ibtigha'a talaba mardatillahi, semata-mata karena mencari keriduan Allah, bukan mencari yang lain. Wa tasbitan min anfusihim, dan sebagai keteguhan dari jiwa-jiwa mereka, ayat tahqiqan lis-sawabi alaihi, yaitu membenarkan terhadap pahala yang akan didapatkannya. Bi khilafil munafiqina, berbeda dengan orang-orang munafik, alladzina la yarjunahu, yaitu mereka yang tidak mengharapkannya, li inkarihim lahu, karena mereka ingkar. Jadi seperti yang sudah diterangkan dalam ayat yang sebelumnya, bahwa kelakuan orang-orang munafik kalau berbuat, bahkan kalau memberikan nafkah, kalau memberi, kalau sedekah itu riya atau menyakitkan orang lain. Begitu kelakuan sifat orang-orang munafik, karena ukuran mereka berbuat apa saja diukur dengan ukuran-ukuran manusia. Jadi nggak ada karena Allahnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu,
kita sangat gampang mengucapkan lillahi ta'ala, karena Allah. Tetapi ternyata untuk ikhlas karena Allah itu tidak gampang. Kata Syekh Ahmad bin Athaillah, orang yang ikhlas itu hanya orang-orang yang kenal dengan Allah, yaitu orang yang perhatian hatinya merasa diperhatikan, dipantau oleh Allah di kalangan orang-orang yang kenal dengan Allah, dan mereka tidak akan kenal dengan Allah kalau tidak punya tauhid. Maka kita harus belajar tauhid dengan sempurna supaya perhatian hati kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam memberi atau mengeluarkan nafkah dari harta yang ada, susah untuk semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakin tentang adanya pahala kalau tidak iman kepada Allah. Orang-orang munafik itu tidak seperti itu, karena memang mereka tidak mengharapkan apa saja yang mereka keluarkan, yang dikorbankan itu semata-mata untuk mencari perhatian makhluk dan untuk mencari keuntungan dunia. Wa min ibtidaiyah min anfusihim kamasali jannatin bustanin birabwatin, yaitu orang-orang yang menafkahkan harta semata-mata karena Allah seperti kebun birabwatin, di tempat yang tinggi, bidomir rubwa atau dengan fathah rabwa, makanin murtafiin mustawin, seperti kebun yang berada di dataran tinggi yang rata, asaba hawabilun, kemudian terkena air hujan, fa'atat aqtat ukulaha bidomil kaf wa sukuniha, dia menghasilkan buah-buahan, samruha difaini, dengan berlipat ganda, mislaima yusmiru ghairaha, fa in lam yusibha wabilun fatal, maka sekalipun tidak terkena air hujan, matar khafifun yusibuha wa yakfiha lirtifaiha, cukuplah dengan ketinggiannya, tetap dia akan menghasilkan buah-buahan yang bagus sekalipun tidak terkena air hujan. Al-makna tusmiru wa tazku kasratul matari ampalla, dia akan tetap berbuah baik dia terkena air hujan yang banyak ataupun hanya dengan terkena hujan yang sedikit, hanya sekedar gerimis saja, tapi dia berada di atas tempat yang cukup tinggi, rata, karena di tempat yang tinggi itu cukup mataharinya dan dia tempat yang subur. Fakadzalika nafaqatu man dzukira tazku indallahi kasurat anqala, demikian juga orang-orang yang mengeluarkan nafkah seperti yang sudah dijelaskan, dia akan menghasilkan pahala, kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nafkahnya itu sedikit maupun banyak. Karena apa? Karena ridha. Wallahu bima ta'maluna basir fayuzazikum bihi, dan Allah, wallahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa saja yang kalian buat, basirun, maha melihat, maka Allah akan memberikan balasan dengan apa yang dinafkahkan, dengan apa yang dibuat. Ayawaddu ayuhibbu ahadukum an takuna lahu jannatun bustanun min nakhilin wa anabin tajri min tahtihal anhar. Apakah salah seorang di antara kalian menginginkan an takuna lahu jannatun, memiliki jannah, bustan, atau yaitu kebun-kebun,
min nakhilin, seperti kebun kurma, wa anabin, atau dan kebun anggur, tajri min tahtial anhar, di bawah kebun itu ada sungai yang mengalir. Hoyong teh bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya menginginkan, karena itu adalah merupakan keindahan, kenikmatan, kesenangan. Lahu fiha samarun min kulli samaratin, dia memiliki di dalam kebun itu buah-buahan yang banyak, min kulli samarat, dari berbagai macam buah-buahan. Kalau orang sudah punya kebun, di bawahnya mengalir sungai yang jernih, indah, bagus, menyenangkan, menyegarkan, dipandangnya saja sudah nikmat, dipandangnya saja sudah enak. Kalau sudah punya kebun, 1 tanaman, 2 tanaman, 3 tanaman, sudah menyenangkan. Kita baru punya pohon cabai resep, teninga membuah nage sebab ladat ningali warna nage sudah senang. Di Bogor, di Indonesia sekarang musim rambutan, ningali warna rambutan ubereun ge begitu indah, apalagi ketika masih berada di pohonnya. Tidak ada orang yang tidak senang mempunyai kebun, semua pada senang. Kata Allah, mau nggak kamu memiliki kebun seperti kebun kurma, seperti kebun anggur? Di dalam kebun itu ada sungai yang mengalir, dan dia menghasilkan buah-buahan dari berbagai macam buah. Asabahul kibaru fadha'ufa minal kibri anil kasabi. Tapi ini menerangkan yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala, asabahul kibaru, setelah itu dia terkena kelemahan karena tua, anil kasabi, dia lemah untuk berkasab, untuk mengusahakan lagi, untuk bekerja lagi. Walahu zuriyatun du'afa, dan dia mempunyai anak keturunan du'afa yang lemah-lemah, auladun sighar, yaitu anaknya yang masih kecil-kecil. La yaqdiruna alaihi, dia tidak bisa lagi untuk bekerja, untuk kasar, untuk mengurus kebun-kebunnya. Fa asabahu isarun rihun syadid, kemudian akhirnya tertimpa oleh angin yang kencang. Fihi narun, angin itu membawa api. Fahtaraqat, sampai akhirnya terbakar. Fa faqadaha azwaju ma kana ilaiha, sehingga habislah, musnahlah, binasalah segala apa saja yang sangat dibutuhkan oleh dia. Wa baqiya huwa wa auladuhu ajazun, maka akhirnya tinggallah dia dalam keadaan lemah, dan juga anak-anaknya mutahayyirina, semuanya pada bingung. La hilata lahum, tidak ada daya bagi mereka. Wa hajat tamsilun linafaqatil murai, ini adalah tamsil, permisalan bagi orang-orang yang mengeluarkan nafkah karena riya. Wal mani fi zihabiha wa adami naf'iha. Al murai wal mani, riya dan juga suka mengungkit-ungkit, mengganggu, menyakitkan. Fi zihabiha, karena dia hilang, wa adamin nafiha, dan tidak ada naf'iha, manfaatnya. Ahwaja ma yakunu ilaihi fil akhirah, yaitu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh dia di akhirat. Jadi seolah-olah dia punya kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ada kebun kurma, ada kebun anggur, tapi akhirnya habis, musnah. Setelah itu hanya dalam keadaan kebingungan dan ratapan, menangis karena sudah tidak ada apa-apa lagi. Demikianlah orang-orang yang mengeluarkan nafkah karena al-manna wal azab, karena riya kepada orang, seperti orang-orang munafik. Seolah-olah dia punya akuan, tapi ternyata apa yang diaku nggak ada gunanya apa-apa lagi.
Kalau Rasulullah memberikan gambaran orang-orang yang ria, seperti dia mau pergi ke pasar, dia membawa dompet, dia membawa tas, tapi isinya adalah daun-daun kering yang tidak berharga. Begitu akan dibelanjakan, tidak laku untuk dipakai untuk membeli, dan orang hanya mentertawakan dia, dan akhirnya nggak ada gunanya lagi. Allah memberikan permisalan seperti tadi, yaitu orang yang memiliki harta tapi lemah, anak-anaknya juga pada lemah, akhirnya habislah semuanya harta itu, di akhirat tidak ada gunanya lagi. Nauzubillah min dzalik. Jadi ria ini perbuatan, sifat, penyakit dan kotoran hati yang sepertinya ringan, nggak ada apa-apanya, padahal akibatnya sangat besar dan merugikan bagi setiap orang. Wal istifham bimakna nafi. Al istifham yaitu ayawaddu, apakah, itu bimakna nafyu, artinya tidak ada apa-apanya. Wa an ibni Abbas, dan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, huwa li rajulin amila bit ta'ah, ini adalah bagi orang yang beramal berbuatan amalan taat, summa ba'asalahu syaitan, kemudian setan mengutus kepadanya, fa'amila bil ma'asi, kemudian dia berbuat kemaksiatan, hatta ahraqa amalahu, sehingga dia merusak, membakar amal-amalnya sendiri. Nah, emang unang ya? Kedengaran nggak? Leungit suarana ada? Ayat yang barusan dibaca adalah gambaran. Unang, mana emang unang ya? Hah? Kadzalika kama bayyana ma zukira yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fata'tabiruna. Demikianlah apa yang sudah dijelaskan, yang sudah diterangkan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kalian semua al-ayat, ayat-ayat, la'allakum tatafakkarun, supaya kalian semuanya berfikir, fata'tabiruna, sehingga kalian bisa mengambil iktibar, pelajaran dari ayat-ayat Allah yang barusan sudah dibaca. Mudah-mudahan kita dijaga, dipelihara daripada perbuatan riya, daripada hati yang kotor, daripada penyakit-penyakit hati yang akan merugikan diri kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Hari ini tanggal 1 bulan 2. Kita lanjutkan dengan doa li Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu. Kita mohon kepada Allah tawasul dengan karomah dan barokah doa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehat wal afiat, kesenangan, kebahagiaan, dibebaskan dari berbagai macam bala. Dan kita doakan guru-guru kita, orang-orang tua kita, anak-anak kita, para ulama mujahidin fi sabilillah, khususnya Imam Besar Umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan aman, selamat, dimudahkan segala urusannya dan dimenangkan semua perjuangannya. Al-Haziniyah ila hadrati Nabil Mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضا المنهي إلى جنتك المسوء ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تعلقا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إحياء الدين Laili wahiyya khamsatun. Masuk sampai penjelasan tentang wiridan-wiridan di malam hari dan jumlahnya ada 5. Al-awwal, yang pertama, iza ghorobati syams, apabila matahari sudah tenggelam, shallal maghribah, maka seseorang wajib mengerjakan sholat maghrib. Wastaqala bi ihya'i ma bainal isya'aini, dan dia harus menyibukkan diri untuk menghidupkan waktu yang ada antara maghrib dan isya. Itu yang harus dibuat. Fa'akhiru hajal wirdi inda guyubati syafaq. Akhir wiridan ini pada waktu tenggelamnya asyafaq, lembayung, ani al-hamra, yaitu akhir dari lembayung merah, kuning, kemudian masuk merah, berarti masuk maghrib. Kalau lembayung merah sudah berlalu, waktu maghrib sudah habis, masuklah waktu isya. Wiridan antara isya, maghrib dan isya sampai habisnya lembayung merah. Allati biguyubatiha yadkhulu waqtul isya al-akhir. Maka dengan tenggelamnya, hilangnya, berlalunya lembayung merah itu, masuklah waktu isya yang terakhir. Artinya waktu isya sudah sempurna. Jadi yang dimaksud sempurnakan, akhirkan waktu isya, jangan sampai lembayung itu masih belum benar-benar habis, malam belum benar-benar masuk,
karena masih ada bayang-bayang sedikit matahari dengan tandanya ada lembayu merah, berarti isyanya belum sempurna. Wa qad aqsamallahu ta'ala bihi faqala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan itu, maka Allah berfirman, fala uqsimu bisyafaq, fala uqsimu, maka sekali-kali tidak, uqsimu, aku bersumpah, bisyafaq, dengan waktu senja. Kapan waktu senja? Yaitu waktu setelah tenggelamnya matahari, ada lembayung merah, itulah waktu senja. Was-salati fihi nasyiatul laili, maka salat pada waktu syafaq itu adalah merupakan salat fi nasyiatul lail, yaitu mulai masuk waktu malam. Li'annahu awwalu nusyu'i sa'atihi, karena itulah waktu awal senja itu. Wa huwa inyun minal ana'i al-mazkura fi qaulihi ta'ala. Ini merupakan pertengahan yang diterangkan fi qaulihi ta'ala, wa min ana'il laili fasabbih, dan dari pertengahan malam fasabbih, maka bertasbihlah kamu, wa hiya salatul awabin, yaitu salat awabin. Selain mengerjakan salat tasbih, disunnahkan antara maghrib dan isya kita mengerjakan salat awabin, 2 rakaat atau 4 rakaat, 2 rakaat. Bacaannya yaitu surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, dan kemudian 3 kali surat Qul huwallahu ahad. Itu surat awabin, salat awabin. Apa artinya awab? Artinya kembali kepada Allah. Itu yang disunnahkan dan dibuat oleh para ulama yang soleh-soleh. Di samping kita mengerjakan sholat tasbih, yaitu sholat awabin, usolli sunnatal awabin rak'ataini lillahi ta'ala. Ini kebanyakan orang-orang kebanyakan ya tidak tahu bahwa di situ ada sholat yang disebut dengan sholat awabin. Yang mengerjakan sholat tasbih banyak, sholat awabin sedikit karena mereka kurang tahu tentang keterangannya. Setiap rakaat Al-Fatihah, ayat kursi, kuliah, dan kulhu 3 kali. Wahya al-muradu biqaulihi ta'ala, dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tatajafa junubuhum manil madaji', mereka menjauhkan junubuhum, punggung-punggung mereka, anil madaji', dari pembaringan mereka. Ruya zalika anil Hasani rahimahullah, yang demikian diriwayatkan dari Sayyidina Al-Hasan rahimahullah, wa asnadahu ibnu Abi Ziyadin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Ibnu Abi Ziyad menyandarkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu su'ila an hadhil ayat. Beliau ditanya tentang ayat ini, faqala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu bainal isya'aini. Yang dimaksud dengan tatajafa junubuhum anil madaji, apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu adalah salat antara maghrib dan isya. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, alaikum bis salati bainal isya'aini, kalian harus mengerjakan salat antara maghrib dan isya, yaitu antara 2 isya, maksudnya maghrib dan isya. Fa innaha tazhabu bimalaqatin nahar, karena itu menghilangkan malaqatin nahar,
bentuk-bentuk lago, yaitu kesia-siaan di siang hari, wa tuhadzibu akhirahu, dan akan mendidik atau membersihkan akhiratnya. Wal malaqatu jam'u malaqatin minal lagwi. Bahasa al-malaqat itu berasal daripada kalimat malaqat, artinya al-lagu, artinya sia-sia. Maka untuk menghilangkan kesia-siaan, sholatlah antara maghrib dan isya selain mengerjakan sholat maghrib, yaitu apa tadi? Disunnahkan sholat awwabin. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإذ النفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطس بيدين ويتكلم بشفتين. عصمت النفس بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وآياته ججار وجل ثناؤه وتقدست اسمه ولا إله غيره. اللهم إني أجدك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. آتنا من أراد بعداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهيد. سبحانك يا رب معظم شأنك وعز سلطانك وألف مكانك. تعصمت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله
Qasamtu nafsi bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rusni bi'ainika allati la tanam waqduri bikanafika allazi la yuram warhamni biqudratika alayya fala aliku anta siqati wa rajai ya qiyasal mustaqisin ya darkal halikin. Ikfini syarra kulli tariqin yatruku bilailin aw naharin illa tariqan yatruku bi khairin innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahi arkin nafsi min kulli ma yuzi wa min kulli hasid. Allahu shifai. Bismillahi rukit. Allahumma rabban nas ansibil bash. Ishfi anta syafi wa afi antal muafi. La shifa illa shifa shifa la yughadiru saqaman wa la alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Irfa'ni kulla tabin syadid والمرض الشديد والجيش الأجيد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وهراسة من هراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تغفر الشر وخرج الشر إنك أنت الله الخالق الأكبر. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.